Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita, dan dengan rahmatnya sehingga kita masih bisa senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu pada kesempatan kali ini kita duduk di majelis ilmu, majelis yang termulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan kucuran rahmat diberikan kepada orang yang duduk di majelis ilmu as-sakinah, dan para malaikat senantiasa menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan khalayak para malaikat. Bahkan Nabi SAW di dalam sabdanya beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Jadi menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang menjadikan kita mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita mengikhlaskan niat kita ketika menuntut ilmu. Niatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Niatkan agar ilmu yang kita miliki dapat kita amalkan. Niatkan agar ilmu yang kita dapatkan semakin menambah rasa khosyah, rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita berharap agar kiranya kita bisa senantiasa beramal sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah ataupun berjudul tidak ada yang namanya kesialan di bulan Safar. Tidak ada yang namanya kesialan di bulan Safar. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa optimis. Ini merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wala safar. Tidak ada yang namanya kesialan di bulan Safar. Ini merujuk kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu
orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwasannya di 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada bulan-bulan tertentu yang dikatakan bulan naas atau bulan sial. Termasuk diantaranya itu bulan Safar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah di dalam sabda beliau, wala safara, tidak ada yang namanya kesialan di bulan Safar. Dan luar biasanya ya, kemudian prasangka-prasangka tersebut sampai juga di tanah air kita. Banyak juga orang-orang yang menganggap bahwasannya bulan Safar ini adalah bulan sial. Bahkan mereka mengatakan ada satu momen, ada satu hari di bulan Safar itu yang disebut dengan Rabu Wakasan. Rabu Wakasan itu adalah Rabu terakhir yang ada di bulan Safar. Mereka meyakini bahwasanya di hari Rabu tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam bala. Maka untuk menangkal balak-bala tersebut dilakukan ya salat-salat tertentu. Salat sunnah 4 rakaat yang pada masing-masing rakaatnya itu setelah membaca surah Al-Fatihah dibacakan surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali, Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Itu setiap rakaatnya 4 rakaat dibaca surah-surah tersebut. Kemudian setelah sholat ada bacaannya lagi, Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, ketahuilah ini adalah salat yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian termasuk di antara keyakinan di tempat kita ini banyak orang yang meyakini kalau misalnya buka usaha di hari-hari tertentu, hari Selasa biasanya gitu ya, maka nanti usahanya tidak akan lancar, akan cepat gulung tikar. Nggak boleh seseorang melangsungkan pernikahan misalnya di bulan Syawal. Nggak bagus katanya nikah di bulan Syawal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah keyakinan tersebut dengan cara apa? Menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada yang namanya kesialan di bulan Syawal ketika menikah. Juga sebagian di antara kita ya tatoyur yang ada di negeri kita ini, contohnya misalnya kalau ada seorang istri dalam kondisi hamil, kemudian suaminya keluar kamar mandi dengan menggantungkan handuk di pundaknya, nanti keyakinannya apa? Anaknya itu akan terlilit tali pusar, gitu. Macam-macam ya. Padahal nggak ada hubungannya itu. Meyakini kalau mendengar suara burung-burung tertentu ini pertanda sial. Atau ketika kita duduk kemudian ketiban apa? Cicak misalnya. Diyakini apa? Orang ini akan mati dan seterusnya. Maka ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah yang tersebar di kalangan kita, bahkan kaum muslimin. Ya, meyakini bahwasanya hari-hari tertentu dapat mendatangkan sial, bulan-bulan tertentu dapat mendatangkan sial, maka ini adalah merupakan perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Tidak ada yang namanya sial. Saya pernah nggak sengaja nabrak kucing. Kemudian ketika berhenti mau saya minta satu orang untuk menguburkan, katanya, ya Ustadz, nggak apa saya yang menguburkan, tapi tolong buka baju apa? Kaos dalamnya itu buat kafan kucing. Masya Allah. Ya, karena ketika itu buru-buru, tolong dong dibantu untuk dikuburkan ya. Saya kasih berapalah untuk bantu kita menguburkan kucing tersebut. Ya apa-apa saya menguburkan, tapi tolong dibuka kaos dalamnya buat kafan kucingnya. Masya Allah. Dengan keyakinan kalau tidak dilakukan seperti itu kena sial. Padahal tidak ada yang seperti itu. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kita sial kecuali apa? Kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau orang nabrak kucingnya sengaja, itu sial, kan gitu ya. Nabrak kucing sengaja pengen bunuh kucing tersebut, sial. Dia dapat keburukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang wanita ya yang masuk neraka lantaran seekor kucing. La hiya at'amatha wa la tarakatha.
kucing tersebut tidak dikasih makan, tidak juga dilepaskan untuk makan makanan yang dapat dia makan, maka kucing itu mati, sehingga wanita ini sial lantaran dengan sengaja menyiksa kucing, dengan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Maka tidak ada yang namanya sial kecuali dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya ketika kaumnya Nabi Musa mendapatkan kebaikan, wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau mereka dapat kebaikan, mereka mengatakan, ya sudah, memang kami berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Adapun ketika mereka mendapatkan keburukan, kebalikannya itu tadi dapat kebaikan, merasa pantas. Tapi kalau dapat keburukan, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka menganggap bahwasanya Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa itu membawa sial. Oh, kalian ini datang kepada kami, mendakwahi kami, jadi kami sial seperti ini. Maka Nabi Musa mengatakan, qala innama ta'irukum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sesungguhnya kesialan kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika kalian tidak mengikuti dakwah. Ketika kalian tidak mengikuti ajakan untuk mentauhidkan Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Dan juga sebagaimana disebutkan di dalam surah Yasin, ibu-ibu insyaallah hafal, ketika orang-orang itu didakwahi oleh para utusan, kemudian mereka ngeyel, nggak mau menyambut dakwah tersebut, kemudian mereka mendapatkan musibah, maka mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Kami kena sial gara-gara kalian. La illam tantahu lanarjumannakum aw layamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti mendakwahi kami akan rajam kalian, atau kami akan rasakan kepada kalian azab yang pedih. Akan tetapi para rasul tersebut mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum. Ya, kesialan itu datang dari diri kalian karena tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih banyak lagi ya keyakinan-keyakinan yang ada di sekitar kita yang hendaknya kita berusaha untuk menanggapinya sesuai dengan petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang bulan Safar, ya. Bulan Safar ini, kita sekarang bulan Safar berada di tanggal 18 sekarang kita ini, 18 Safar. Bulan Safar ini adalah bulan urutan ke berapa? Kedua. Yang jatuh setelah bulan apa? Al-Muharram. Nah, bulan urutan kedua ini kenapa disebut dengan Safar? Disebutkan di sini oleh para ahli sejarah, summiya bidzalika li isfari Makkah min ahliha idza safaru fi. Jadi ada 3 bulan yang datang sebelum bulan Safar, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini bulan-bulan haram yang dilarang seseorang untuk berperang di bulan-bulan tersebut. Begitu selesai bulan Muharram, masuk bulan Safar, maka mereka mengatakan ini kesempatan kita untuk keluar berperang. Sehingga mereka keluar meninggalkan negeri mereka, Safar meninggalkan negeri mereka, sehingga negeri mereka itu kosong. Maka disebut dengan Safar. Sifar, apa itu? Kosong. Atau ada juga yang menyebut bulan Safar itu dengan Safar karena apa? Sammau asy-syahra safaran li'annahum kanu yaghzuna fihi al-qabail fayatrukuna man laqaw sifran minal mata'. Ya, jadi orang kalau keluar untuk berperang, masuk ke satu kampung, memerangi kampung tersebut, kemudian mereka jarah semua harta-harta penghuni kampung itu, ditinggalkan, tidak ada sama sekali yang mereka tinggalkan, semua dibawa. Ya. Tidak ada yang mereka tinggalkan, sehingga sifran minal mata', kosong semua barang-barang yang ada di kampung tersebut. Maka bulan kedua, urutan bulan Hijriyah itu disebut dengan bulan apa? Safar. Ya.
Nah, tidak ada ya kesialan-kesialan terkait dengan bulan Safar. Tidak ada yang namanya bulan sial, hari sial, tempat sial, itu tidak ada. Yang ada misalnya bulan yang satu lebih baik dibandingkan bulan yang lain, iya itu ada. Atau tempat yang satu dibandingkan lebih baik daripada tempat-tempat yang lain, itu ada. Atau hari yang satu dibandingkan lebih baik dari hari-hari yang lain, itu ada. Tapi kalau dikatakan ini sial dan seterusnya, maka ini tidak disebutkan ya di qurun awal, kemudian qurun yang datang setelahnya dan qurun yang datang setelahnya, berarti ini adalah perkara yang baru di dalam perkara agama. Biasanya orang itu kalau mendengar suara burung hantu di bulan Safar, orang Arab ini, maka mereka mengatakan apa? Khairan insyaallah. Baik insyaallah. Maka dikatakan oleh para ulama, fala yuqalu khairun wala syarrun bal hiya tan'iqu ka baqiyatit tuyur. Enggak boleh seseorang itu mengatakan khair insyaallah atau mengatakan ini bulan baik, ini mengatakan bulan buruk. Kalau bulan baik lebih baik daripada bulan sebelumnya, itu boleh saja. Tapi kalau ini bulan baik, ini bulan buruk, ini sial dan seterusnya, maka tidak boleh itu dikatakan. Kalau mendengar burung ya yang mengeluarkan suara-suara tertentu, ya memang itu burung memang seperti itu ya suaranya, tidak ada bedanya pada bulan apapun memang seperti itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada yang namanya adwa. Adwa itu penyakit menular. Penyakit itu menular ya dengan sendirinya, tidak ada yang namanya seperti itu. Seseorang terkena penyakit ini dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tiyarah. Tidak boleh seseorang itu memiliki keyakinan tatoyur. Apa itu tatoyur? Yaitu at-tasya'um bil masmu' wal mar'i. Seseorang merasa sial dengan sesuatu yang dia dengar maupun yang dia lihat. Jadi tatoyur itu diambil daripada kata tayrun, ya, yaitu burung. Yang mana kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum mereka keluar rumah, kemudian mereka akan melihat ke dahan pohon, misalnya ranting pohon, ada burung, kemudian digoyang pohon tersebut. Ketika pohon itu bergoyang, burung itu kan otomatis terbang. Kalau terbangnya ke kanan, nah ini adalah sesuatu yang baik, pertanda baik, maka kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan. Tapi ketika pohon itu digoyang, kok kemudian terbang ke arah sebaliknya, ke arah apa berarti? Kiri, maka tasya'ama, mereka merasa sial, waraja'a min safarihi, dan mereka tidak jadi keluar pulang mereka. Karena mereka meyakini kalau tetap keluar akan mendapatkan kesialan, ya, akan mendapatkan sesuatu yang naas. Maka Rasulullah SAW mengatakan wala tiyarah, tidak boleh namanya tatoyur. Nah, hukumnya tatoyur ini ada yang ya seseorang ketika melaksanakan tatoyur itu melaksanakan syirik besar, dianggap melakukan syirik besar. Ada yang seseorang ketika melaksanakan tatoyur itu dianggap melakukan syirik kecil. Ya, jadi nggak semua orang yang tatoyur itu syirik besar. Ada juga yang ketika dia tatoyur itu dia dihukumi terjatuh ke dalam syirik kecil. Kapan orang yang tatoyur itu disebut melaksanakan syirik besar? Ya, yaitu yang pertama, jika dia meyakini bahwasannya benda-benda tersebut atau waktu-waktu tersebut atau tempat-tempat tersebut menciptakan kesialan atau keburukan selain Allah, atau meyakini bahwasannya benda-benda itu ikut serta bersama Allah menentukan kesialan, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Ya. Jadi kalau kita meyakini ini safar, wah safar ini bikin kita sial, safar yang bikin kita sial, maka kita terjatuh ke dalam syirik besar. Misalnya seseorang mendengar suara burung tertentu, ada burung gagak misalnya, bertengger di atas rumahnya. Dia meyakini, wah kalau ada burung gagak, nanti pasti ada yang mati gara-gara lantaran burung gagak tersebut. Yang bikin sial,
maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Ya. Nah, kapan orang yang tatayur itu dikatakan melaksanakan syirik kecil? Yaitu ketika dia menganggap bahwasannya benda-benda tersebut, waktu-waktu itu adalah sebab atau semacam petunjuk. Ya, hanya sebab atau semacam petunjuk yang akan datang sebelum munculnya kesialan, dan kesialan itu diciptakan Allah, berarti orang ini dikatakan melaksanakan syirik kecil, ya. Jadi misalnya kalau dia mendengar suara burung tertentu, kemudian dia mengatakan, oh ini pertanda saya akan mendapatkan sial. Ditanya, sialnya datang dari siapa? Dari Allah. Maka dia tetap bisa dikatakan melaksanakan syirik kecil, ya. Jadi bisa jadi seseorang yang tatayur itu melaksanakan syirik besar, dan bisa jadi seseorang yang tatayur itu melaksanakan syirik kecil. Ala kulli hal, ya, syirik kecil itu adalah sesuatu yang lebih besar dibandingkan dosa besar apapun. Itu syirik kecil. Jangan dianggap syirik kecil kemudian kecil juga nggak apa-apa gitu, nggak boleh, ya. Syirik kecil itu dilarang, bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang ya kita ingin menyebutkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk memiliki sifat optimis. Tidak boleh kita memiliki sifat pesimis, kemudian merasa sial, kemudian ya merasa ya gagal di dalam kehidupan kita. Di antara dalil yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat optimis, ya, lawan kata daripada sifat pesimis, yaitu Al-Quran pada surah Yusuf ayat 87. Al-Quran surah Yusuf di ayat 87. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ini ucapan Nabi Ya'qub, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada putra-putranya. Nabi Ya'qub mengatakan, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu bisa berupa perkara-perkara yang bersifat materi, dan rahmat Allah juga bisa perkara-perkara yang bersifat ya non materi. Contohnya rahmat Allah yang bersifat materi, ya, ketika seseorang merasa ya ketika berangkat untuk dapat melaksanakan satu pekerjaan, kemudian dia pasti akan mendapatkan hasil. Ya, dan itu benar terjadi ketika seseorang keluar dari rumahnya, pokoknya dia bergerak untuk cari rizki, dan dia yakin dia akan mendapatkan rizki tersebut, maka dia mendapatkan rahmat Allah yang bersifat materi. Ya. Ini seperti yang disebutkan Nabi SAW tentang perintah seseorang untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqat thair kama yarzuqut thair." Jikalau kalian senantiasa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, orang keluar rumah tawakal, kalau bahasa kita ikhtiar untuk keluar rumah untuk cari rizki dan menyandarkan hasil daripada usaha kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la razaqakum, Allah pasti akan kasih rizki kepada kalian, pasti. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Ya, jadi kalau orang senantiasa optimis, dia akan keluar daripada rumahnya, meskipun safar, meskipun Rabu Wekasan, yaitu Rabu terakhir di bulan Safar, dia keluar. Karena Allah mengatakan, la tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Adapun rahmat-rahmat yang bersifat non materi, yaitu Allah memberikan rahmat berupa ampunan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat berupa pahala, ini juga tidak boleh seseorang berputus asa. Ya, misalnya seseorang setelah melaksanakan kemaksiatan, maka yang diperintahkan apa? Untuk segera bertaubat.
berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah berupa ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala, agar Allah menggantikan keburukan dengan kebaikan. Namun ada sebagian orang yang setelah melaksanakan kemaksiatan kemudian mengatakan, wah kami sudah banyak bermaksiat, ya, susahlah kalau Allah untuk menerima taubat kami. Ini orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Jalla wa Ala, ya, perintahkan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Yang namanya kembali itu berarti setelah dia menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, kepada manusia yang berdosa, jikalau dosa mereka itu menjulang tinggi sampai ke langit, thumma ataitani wa rajautani, kemudian kalian datang kepadaku dan berharap rahmatku, berharap ampunanku, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datangkan untuk kalian ampunan, yaitu seluas atau setinggi langit pula. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah, baik itu pada perkara-perkara yang sifatnya materi, nggak boleh. Dan juga berputus asa daripada rahmat Allah pada perkara-perkara yang bersifat non-materi. Ketika kita melaksanakan sholat, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Meskipun manusia tidak bisa menyaksikan apa yang sedang kita kerjakan, yakin Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Tuh, tawakallah kepada Zat yang Al-Aziz, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa dan yang Maha Kasih Sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allazi yaraka hina taqum. Yang mana Allah itu menyaksikan engkau ketika engkau berdiri melaksanakan salat, wa taqallubuka fis sajidin. Dan bagaimana engkau sujud bersama orang-orang yang sujud. Allah saksikan kita. Maka kalau orang senantiasa berharap rahmat Allah ketika salat malam, dia berharap pahala dari Allah. Ketika dia mengucapkan istighfar di waktu sahur, dia berharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan kemaksiatan langsung kembali bertaubat. Ini orang tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, kalau orang-orang kafir, mereka putus asa daripada rahmat Allah. Tidak ada yang mereka harapkan rahmatnya. Tidak ada yang mereka harapkan pahalanya. Karena satu-satunya zat yang dapat memberikan pahala, yang dapat memberikan rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita diperintahkan untuk optimis, meraih rahmat Allah, baik yang bersifat materi atau non-materi, dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencari rezeki ada aturan-aturannya, ada yang harus dikerjakan, ada bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki supaya tambah berkah. Contohnya keluar rumah di pagi hari. Ya. Makanya ada istilah orang dulu kalau keluar rumah itu siang hari, rezekinya dipatok ayam. Oh, itu tatoyur atau gimana? Enggak ya. Ini hanya ungkapan saja. Maksudnya jauh daripada keberkahan rezeki, karena Rasulullah SAW itu mendoakan umatnya mendapatkan keberkahan itu di pagi harinya. Ya. Kemudian berusaha untuk meraih rahmat Allah yang bersifat non materi dengan berbuat baik, ya, dengan bersedekah, ya. Jadi ini yang disebutkan optimis untuk mendapatkan rahmat Allah. Dalilnya adalah surah Yusuf ayat yang ke-87. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang senantiasa merasa sial, ya, pesimis dalam kehidupannya, hakama, ya, orang tersebut Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai orang yang celaka. Ya, ditetapkan sebagai orang yang celaka. Ya, justru kalau kita merasa sial, ya kita celaka ketika itu. Karena di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda husni dhanni 'abdi bi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu.
Kalau hamba tersebut berprasangka baik, maka kebaikan untuk dirinya. Dan ketika orang tersebut berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan untuk dirinya. Di dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, "Falyadhunna 'abdi bima sya'." Silahkan hambaku itu berprasangka sesuai dengan keinginannya kepada diriku. Ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fath, bahwasanya orang yang merasa sial ini ditetapkan sebagai orang yang celaka. Di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-12 Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang mana mereka merasa sial ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa sial ketika berperang di bawah panji Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengharapkan agar Allah, atau mereka mengharapkan agar musuh-musuh Islam dapat mengalahkan pasukan-pasukan Islam. Sebagaimana di dalam surah Al-Fath ayat 12 Allah berfirman, "Bal dhanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sau'i wa kuntum qauman bura." Akan tetapi prasangka kalian allai yanqalibar rasulu wal mu'minun, bahwasanya Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah SAW tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Maksudnya apa? Mati di medan perang. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Dan perasaan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan berada di dalam dada-dada mereka. Wa dhanantum dhannas sau'. Dan mereka berprasangka kepada Allah, berprasangka kepada Rasulullah, berprasangka kepada kaum mukminin dengan prasangka yang buruk. Wa kuntum qauman bura, ya. Dan kalian adalah kaum yang celaka, ya. Jadi orang yang kalau merasa sial, ya, ketika dia merasa sial itu celaka dia. Ya. Ketika dia merasa sial, maka ketika itu dia mendapatkan kecelakaan. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti para anbiya alaihimus salatu wassalam, termasuk di dalam sifat optimis. Ya. Kita itu diperintahkan secara umum untuk mengikuti para nabi, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am setelah Allah menceritakan para anbiya alaihimus salatu wassalam, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka pada jalan mereka lah hendaklah kalian meniti jalan kalian. Kita diperintahkan untuk mencontoh para nabi, termasuk diantaranya yaitu sifat optimis yang ada pada diri mereka. Maka diceritakan di sini bagaimana sifat optimisnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi siapa? Ibrahim. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala uji tidak memiliki anak itu sampai usianya itu sudah menginjak usia senja. Ya. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak pernah berhenti, putus asa, nggak pernah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Beliau mengatakan di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Ya. Maka setelah dia berdoa seperti itu, dan itu doa bukan sekali dua kali, terus beliau ucapkan, maka Allah mengatakan dan membalas doanya dengan mengucapkan fabasyarnahu bighulamin halim, ayat 101-nya. Kami berikan kepada Ibrahim, ya, seorang putra yang penyantun, yaitu Nabi Ismail, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah mencapai usia senja, belum juga mendapatkan keturunan, terus berdoa kepada Allah, nggak pernah merasa sial. Merasa sial ketika sudah mendakwahkan agama Islam, ya. Karena sebagian orang-orang yang imannya itu dikatakan di tepian, ya. Kalau dapat kebaikan, itma'an nabi. Misalnya dia ketika beriman dapat kebaikan, oh tenang dia. Wa in asabathu fitnatun, tapi kalau mereka mendapatkan ujian, inqalaba ala wajhi, maka mereka
mengatakan, wah ini ujianku gara-gara aku beriman kepada Muhammad. Ini ujianku seperti ini gara-gara aku ikut syariat Allah, gara-gara aku meninggalkan sesembahan-sesembahanku, yaitu berhala-berhala yang dulunya aku sembah. Maka Allah katakan, khasirat dunya wal akhirah. Orang yang ketika diuji kemudian merasa sial gara-gara taat kepada Allah, dikatakan orang itu rugi di dunia dan akhirat. Dunianya rugi, diuji nggak lulus, akhiratnya akan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Ya. Jadi Nabi Ibrahim terus berdoa dan tidak pernah putus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara contohnya adalah Nabi siapa? Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria itu sampai mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku ini sudah gemetaran ya Allah. Sudah tua beliau, rambutku sudah beruban. Tapi aku tidak pernah menyesal ketika berdoa kepadamu ya Allah. Optimis. Bahkan Nabi Zakaria itu mengatakan apa? Wa mraati aqir, istriku itu mandul, bayangin tuh. Istrinya apa? Mandul. Jadi ada beberapa sebab yang menjadikan dia itu susah punya anak. Yang pertama tua, ya sudah senja, rambutnya sudah beruban. Yang kedua istrinya apa? Mandul. Tapi dia mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah merasa celaka, menyesal ketika berdoa kepada Engkau ya Allah. Terus berdoa. Dan di antara doa beliau yang sering beliau ucapkan yaitu Rabbi habli apa? Min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Nggak minta yang penting keturunan, enggak. Ini orang yang optimis seperti itu. Kadang orang kalau sudah hampir putus asa, pokoknya kasih anak mau gimana pun yang penting anak ya Allah, enggak. Tapi Nabi Zakaria enggak seperti itu. Nabi Zakaria mengatakan minta keturunan yang thayyibah, yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin. Keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria dengan seorang putra yang bernama Yahya. Ya, jadi ini masih banyak ya cerita-cerita para anbiya alaihi wassalatu wassalam bagaimana sifat optimis mereka, ya. Termasuk diantaranya itu Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa itu luar biasa. Bahkan ibunya Nabi Musa adalah orang yang optimis. Ya, ketika Fir'aun itu memutuskan bahwasanya dia akan mengeksekusi seluruh bayi laki-laki yang lahir. Jadi sudah ada dekretnya, suratnya, keputusan raja. Apa itu? Dibunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir, adapun yang perempuan dibiarkan hidup. Akhirnya dieksekusi semua itu, seluruh bayi laki-laki. Tapi permasalahan mulai muncul. Kenapa? Kalau itu terus dilakukan, maka tidak akan ada yang namanya regenerasi. Karena Fir'aun itu juga butuh budak-budak dari kalangan Bani Israel. Kalau dibunuhin semua, siapa yang mau jadi budak? Gitu ya. Maka keputusannya dirubah. Apa keputusannya dirubah? Yaitu 1 tahun bayi itu dibiarkan hidup, tahun depannya dibunuh, yang laki-laki. Jadi diselang-seling gitu ya. Tahun ini misalnya 2025 dibunuh, berarti 2026 dibiarkan hidup. Dan Nabi Musa alaihi salam Allah tetapkan lahir di tahun di mana bayi-bayi laki-laki akan dibunuh. Bayangin tuh. Ini yang memberikan keputusan siapa? Penguasa tertinggi ketika itu, yaitu Fir'aun. Kemudian singkat cerita, ibunya Nabi Musa ketika melahirkan, ya nggak bisa tahu, dia sebelum melahirkan dia nggak bisa tahu jenis kelamin anaknya apa gitu ya. Karena zaman dulu kan nggak ada yang namanya USG, kalau zaman sekarang sudah ada ya. Ketika dia melahirkan bayinya, tiba-tiba yang lahir itu laki-laki. Bayangin kalau ibu jadi yang ngelahirin ketika itu, bagaimana perasaan ibu? Sedih nggak? Sedih. Ya. Ini bayi kalau lahir laki-laki udah mati udah. Sedih. Di depan itu penjaga sudah nunggu. Ya. Jadi bayi yang lahir dibawa ke depan laki-laki langsung. Ketika dia sedih dalam kondisi ketakutan, Allah wahyukan kepada ibunya Musa alaihi salam, ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 7,
Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusui Musa. Ya. Jadi ini Al-Qasas ayat 7. Jadi seorang ibu biasanya kalau sudah ketakutan itu bingung mau ngapain, betul enggak? Sampai untuk melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang penting untuk dia kerjakan kadang lupa. Maka Allah ingatkan, setakut apapun dirimu, lakukan kewajibanmu. Apa itu? Susui anakmu. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Kalau kamu takut, ya, bayimu akan dibunuh oleh Fir'aun, maka letakkanlah anak tersebut di al-yam, yaitu sungai. Ya, semacam ditaruh di kotak, kemudian diletakkan, disuruh hanyutkan anak itu di sungai. Ini dua perintah Allah untuk seorang ibu yang baru melahirkan dalam kondisi ketakutan. Apa perintahnya pertama? Susui. Lakukan perkara yang harus kamu lakukan. Jangan gara-gara kamu takut, kamu lupa melakukan kewajibanmu. Kadang ibu-ibu kalau sudah takut, tuh, aduh, ngapain ya, enggak, susuin dulu. Kemudian apa? Letakkan bayi tersebut di sungai. Kemudian datang dua larangan Allah. Ya, apa dua larangannya? Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut dan janganlah kamu sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan bayi itu kepada dirimu. Ini janji Allah. Dua janji Allah. Dan kami akan jadikan bayi tersebut salah satu di antara utusan kami. Jadi di Al-Qasas ayat 7 itu, Bu, ada dua perintah, dua larangan, dan dua janji yang Allah berikan kepada siapa? Ummu Musa, ibu Nabi Musa. Dilakukan semua itu. Disusuin, kemudian diletakkan di kotak, kemudian diletakkan di sungai. Mengalirlah itu apa? Kotak tersebut bersama sungai. Dan subhanallah, ini kotak bukannya mengalir menjauhi istana Fir'aun, ya gitu ya. Malah ini kotak masuk ke dalam istana Fir'aun. Ini tempat yang paling horor lah gitu ya. Ini yang cari orang ke rumahnya malahan ya gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghalibun ala amrih. Allah yang memberlakukan semua keputusannya. Semua itu tunduk di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan bahwasanya tempat yang paling aman untuk bayi Musa alaihi salam adalah apa? Di dalam istana Fir'aun. Kemudian ibunya itu memerintahkan saudarinya Musa untuk melihat. Coba lihat ini, kotak ini mengalir kemana? Diikuti, ternyata mengalirnya itu masuk di dalam istana Fir'aun, diambil sama istrinya Fir'aun. Waduh, ketakutan sudah. Dan Fir'aun pasti tahu ini bayi Bani Israel atau bayi daripada suku atau penduduk asli Mesir. Kalau Fir'aun tahu pasti dibunuh sama Fir'aun. Tapi subhanallah ya, Allah kalau mau jaga, Allah kalau mau memperlakukan keputusannya, itu nggak perlu persetujuan siapapun, nggak perlu. Maka Allah ya jadikan bayi ini di bawah penjagaan istri daripada Fir'aun itu sendiri. Sehingga ketika Fir'aun pulang mengetahui bayi ini adalah bayi Bani Israel yang harus dibunuh harusnya di tahun itu, maka istrinya Fir'aun mengatakan, qurratu ainil li walaka la taqtuluh. Wahai suamiku, ini anak adalah pelipur mataku dan juga pelipur matamu. Maksudnya sesuatu yang akan menjadikan kita bahagia. La taqtuluh, jangan dibunuh. Masya Allah ya. Jadi dilarang untuk dibunuh. Suaminya yang begitu bengis di luar istana, pengisnya luar biasa. Di dalam juga takut istri ternyata. Ya, jadi kalau bapak-bapak takut istri sekali-sekali ya bolehlah gitu ya. Jangan merasa lebih hebat daripada Fir'aun ya. Fir'aun aja kalah sama istrinya gitu.
La taqtuluh asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Ya bisa jadi kita ambil ini anak sebagai anak angkat, bermanfaat bagi kita. Dan mereka tidak mengetahui justru yang diambil ini adalah bayi siapa? Musa alaihissalam. Ya di dalam tafsirannya yaitu Fir'aun itu mengatakan, ya Fir'aun mengatakan bermanfaat bagimu, kalau bagi aku enggak, sial ini. Sial. Ternyata apa? Ini benar-benar bayi yang membawa kesialan untuk siapa? Fir'aun. Jadi sialnya gara-gara apa? Fir'aun nanti tidak mau mengikuti ajaran, dakwah, syariat yang dibawa oleh Musa. Sehingga Fir'aun mengatakan, kalau bagi kamu manfaat, bagi aku enggak manfaat sama sekali. Ya, jadi kalau kita misalnya sudah berusaha, kok kemudian hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, hasilnya tidak seperti yang kita perkirakan, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap optimis, toh saya sudah melakukan seperti apa yang diperintahkan. Ibunya Musa ketika meletakkan anaknya di kotak, dialirkan di sungai, itu dia sudah melakukan seperti yang Allah perintahkan. Allah larang sedih, dia nggak sedih. Allah larang dia takut, dia nggak takut. Ketika kotak ini mengalir ke dalam istana Fir'aun, ya apa boleh buat? Toh dia sudah melakukan seperti yang diperintahkan. Ya sekarang giliran apa? Allah Subhanahu wa taala memberlakukan keputusannya. Ya. Jadi jangan takut ketika misalnya sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan kok tidak seperti yang kita inginkan, ya. Maka yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti berlaku, ya. Dan ini subhanallah keyakinan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh ibunya Fir'aun, sehingga Allah kembalikan benar-benar anak itu, Nabi Musa alaihissalam, untuk disusui oleh ibunya. Karena anak itu nggak mau disusui oleh siapapun. Sehingga saudarinya itu mengatakan, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Mau nggak aku tunjukkan ada satu keluarga yang bisa untuk nguruslah anak ini, ya. Bisa untuk membantu kalian mengurus anak ini. Akhirnya faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikan bayi tersebut kepada ibunya, subhanallah. Agar apa? Dia berbahagia dan tidak bersedih. Walita'lama anna wa'dallahi haqq, dan agar dia memang benar-benar mengetahui. Maksudnya walita'lama di sini bukan mengetahui, tapi dia yakin bahwasannya janji Allah itu adalah janji yang benar, ya. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang optimis, ya hendaknya kita mencontoh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Nabi Musa subhanallah, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun, sudah berada di tepian laut, ya, di sana tentara Fir'aun, di sini lautan lepas. Ketika umatnya Nabi Musa, murid-muridnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Maka Nabi Musa dengan optimisnya mengatakan, qala kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dia yang akan memberikan petunjuk kepada diriku. Ya, optimis yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan termasuk diantaranya itu optimisnya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu ayahnya siapa, Bu? Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu putranya Nabi? Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf, itu familiar sekali, ya, semua hafal. Tapi Nabi Yakub ini putranya Nabi? Bukan. Cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Jadi kalau Rasulullah pernah ditanya siapa itu Yusuf, ya, kata Rasulullah adalah orang yang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub Allah Subhanahu wa taala uji. Apa ujian Nabi Yakub? Dijauhkan dari putra yang paling dia cintai. Siapa? Yusuf. Dan luar biasanya, yang lebih menjadikan ujian ini semakin perih, semakin pedih,
yang menzalimi Nabi Yakub adalah saudara-saudara Yusuf itu sendiri atau putra-putra yang lain, ya. Ibu-ibu insya Allah tahu ceritanya bagaimana Nabi Yusuf itu diajak jalan-jalan, kemudian setelah diizinkan, setelah sebelumnya Nabi Yakub itu khawatir Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi kata anaknya, oh nggak mungkin lah, kita ini kan segerombolan orang-orang yang kuat yang bisa membantu saudara kita. Nggak ada itu serigala, iya. Tapi mereka itu 10-10-nya serigalanya itu dia itu. Ya. Nggak ada yang bisa ya mencelakai saudara kita. Kemudian dibawa Nabi Yusuf sehingga sampai satu tempat ada sumur, kemudian diletakkan di sumur tersebut. Singkat cerita, Nabi Yusuf itu terpisah daripada keluarganya selama kurang lebih 40 tahun. Nabi Yusuf ya di dalam kurun waktu 40 tahun ini mengalami ya masa-masa ada yang dia difitnah oleh perempuan gitu ya, masuk penjara, betul ya. Kemudian Nabi Yusuf juga Allah berikan kemuliaan, diangkat setelah dia mentakwilkan mimpi raja, diangkat menjadi apa? Menjadi bendahara seperti itu ya. Sampai satu waktu, satu hari terjadi musim paceklik yang sangat parah. Bagaimana saudara-saudara Yusuf ini 10 orang itu berangkat ke kota untuk meminta bantuan. Bahasanya meminta bansos lah. Meminta untuk diberikan makanan. Nabi Yusuf kenal dengan 10 orang itu. Mereka nggak kenal sama Nabi Yusuf. Mereka lupa. Fa'arafahu lahum wahum lahu munkirun. Ya, Yusuf tahu saudaranya nggak tahu Yusuf. Sehingga Yusuf mengatakan apa? Qala tuni bi akhillakum min abikum. Datangkan kepadaku saudara sebapak kalian. Saudara sebapak maksudnya siapa? Saudara seibunya Nabi Yusuf, gitu ya. Siapa? Bunyamin. Datang Bunyamin setelah Nabi Yakub itu dibujuk sama anaknya. Sampai Nabi Yakub itu mengatakan qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Ya, saya kasih kalian amanah dia ini, padahal sebelumnya saya sudah kasih amanah saudaranya yang nggak kembali sampai sekarang, nggak pernah kembali. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah sebaik-baik penjagalah. Kemudian diberikan itu Bunyamin, dibawa pergi. Akhirnya Nabi Yusuf itu membuat rekayasa ya seperti itu, meletakkan sebuah piala raja di tasnya Bunyamin, sehingga kemudian diperiksa, kalian ini pencuri, diperiksa, ternyata tidak diketemukan, memang tidak diletakkan di situ, diketemukan di tasnya Binyamin, sehingga Binyamin itu harus ditahan bersama Yusuf untuk tinggal tetap di dalam istana. Nah, 10 orang ini, ya, kemudian mereka itu berkumpul, berembuk untuk bermusyawarah. Gimana ini? Apa yang harus kita ucapkan kepada ayah kita? Sehingga yang paling tua di antara mereka, dia mengatakan, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Bukankah kalian itu sudah mengetahui bahwasanya ayah kalian sudah mengambil perjanjian kepada kalian dengan menyebut nama siapa? Allah. Yaitu kita mengembalikan putranya ini. Dan dulu kita sudah pernah berbuat salah kepada siapa? Yusuf. Falan abrahal arda hatta ya'dzana li abi aw yahkumallahu li. Yang gede mengatakan, kalau gitu aku nggak akan pulang lah. Aku tidak akan pulang sampai ayahku mengizinkan aku untuk pulang atau Allah memberlakukan keputusannya kepadaku. Akhirnya yang tua nggak berani pulang. Yang pulang kepada ayahnya berapa orang? Yang pulang kepada ayahnya berarti berapa orang? 9. Ya kan, putranya Nabi Yakub kan ada berapa? 12 ya. Jadi kalau Yusufnya hilang, ya sudah ada di situ ya. Bunyaminnya ditahan, yang tua nggak berani pulang, berarti yang pulang berapa? 9. Ketika disampaikan kepada Nabi Yakub, inna benaka saraq, wahai ayahku, sesungguhnya putramu itu mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Yang kami ucapkan ini ya tidaklah kecuali sesuatu yang memang kami benar-benar yakini. Kalau nggak percaya, tanya itu orang-orang yang ada di tempat itu, bahwasanya kami adalah orang-orang yang jujur. Akhirnya Nabi Yakub itu menengadahkan tangannya, beliau berdoa kepada Allah mengatakan, fasabrun jamil, sabar yang indah yang akan aku praktekkan,
Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Aku berharap agar Allah mendatangkan mereka semua. Mereka semua. Kalau orang tahu bahasa Arab, ibu, saya mau tanya, anaknya Nabi Yakub yang baru hilang, yang satu kan ditahan, satu nggak mau pulang. Berarti yang hilang berapa? Yang nggak kembali sama dia berapa orang? 2. Harusnya Nabi Yakub mengatakan, asallahu an ya'tiyani bihima. Aku berharap agar Allah mendatangkan mereka berdua kepadaku sekarang. Harusnya kan gitu ya. Tapi Nabi Yakub tidak mengatakan itu. Nabi Yakub mengatakan asallahu an ya'tiyani bihim. Aku berharap agar Allah mendatangkan mereka semua. Maksudnya apa? Include Nabi siapa? Yusuf. Yang sudah hilang berapa tahun? 40 tahun. Optimis. Nabi Yakub itu optimis dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Nabi Yusuf sebelum hilang itu apa? Dia ngomong sama ayahnya, dia mimpi melihat bintang. Berapa bintang? Bukan bintang 7, bintang 7 itu buyar. Bukan, bintangnya itu 11. Ahada asyara kaukaba. Kemudian 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari. Ya. Ini pasti akan ada sesuatu yang besar yang terjadi kepada Yusuf. Akhirnya ayahnya mengatakan, semoga Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Termasuk siapa? Yusuf. Dan ketika ayahnya memerintahkan putranya untuk mencari anak-anaknya itu, ayahnya mengatakan, ya bani yadhhabu fatahassasu mi Yusuf. Wahai putra-putraku, pergilah kalian, carilah Yusuf. Langsung Yusuf. Wa akhi, baru saudaranya. Wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, jadi bagaimana optimisnya Nabi Yakub, akhirnya Allah pertemukan mereka, ya, dalam suasana yang penuh dengan sukacita setelah Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang pernah berbuat zalim kepada beliau, ya. Jadi kita harus belajar optimis daripada Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ayub, ya, ketika diuji dengan sakit, optimis dia. Berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Ayub, ibu? Rabbi anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ini sudah sakit, menahun sakitnya. Yang ini sakit menjadikan manusia tidak mau duduk sama dia. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, aku ditimpa penyakit yang menyulitkanku. Dan adapun yang aku tahu bahwasanya Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Itu aja. Optimis dia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan berikan jalan keluar. Dan termasuk di antara, ya, kisah di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang sangat memotivasi kita untuk senantiasa optimis, yaitu kisahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana optimisnya Nabi Muhammad ketika berdakwah, ya, ke Taif, ya, ke kota Taif. Ibu-ibu tahu kisahnya bagaimana Nabi Muhammad berdakwah mengajak mereka kepada Islam untuk mentauhidkan Allah. Ditolak dakwahnya, dilemparin batu, bayangin tuh. Dilemparin batu. Sekarang dakwah Masya Allah dikasih kopi. Dulu dakwah dilemparin batu. Rasul sampai kakinya itu bercucuran darah. Sampai tubuhnya yang mulia itu dilindungi oleh Zaid bin Harithah agar tidak terkena lemparan batu. Ketika sampai di satu tempat, kata Rasulullah, farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Aku angkat kepalaku, tiba-tiba ada awan yang menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat awan tersebut, ternyata di dalamnya ada malaikat Jibril. Fanadani, dan Jibril memanggil aku dengan mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu alaik. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan bagaimana mereka membalas dakwahmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah sekarang ini telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk kamu perintahkan malaikat tersebut sesuai dengan kehendakmu kepada penduduk Taif. Mereka sudah berbuat zalim kepada engkau, memperlakukan engkau dengan tidak sebagaimana mestinya. Maka kemudian malaikat penjaga gunung datang mengucapkan salam,
Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, Yusuf ini optimisnya Nabi Muhammad. Faqala dzalika fima syi't, sesuai dengan apapun yang kau kehendaki wahai Muhammad. In syi'ta an atbiqa alaihimul akhshabain, kalau kamu berkehendak wahai Muhammad, aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung yang besar. Untung ya yang ditawari ketika itu Nabi Muhammad. Ya, kalau ustadz zaman sekarang, waduh, ya Muammar, in syi'ta, kalau kamu berkehendak aku akan timpakan 2 gunung yang besar. Wah, kita tanya tuh, cuma 2 nih, nggak ada 3, nggak ada 5. Kita tanya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad, ya, Nabiur Rahmah, senantiasa mengharapkan rahmat untuk umatnya. Nabi Muhammad senantiasa optimis. Beliau mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi aku berharap agar Allah mengeluarkan daripada sulbi mereka keturunan-keturunan yang senantiasa mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah ya. Gara-gara optimisnya Nabi Muhammad, bagaimana sekarang ini kita saksikan kota Taif ya, dengan pemandangannya yang luar biasa ya, penduduknya yang 100% adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat optimisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak senantiasa merasa sial yang pertama dan senantiasa memiliki sifat optimis, ada beberapa kiat-kiat yang harus kita laksanakan. Yang pertama, ya, untuk senantiasa optimis dan tidak merasa sial. Yang pertama yaitu memantapkan keimanan terhadap qadha dan qadarnya Allah. Ya, ini adalah faktor yang paling utama. Bahwasannya segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Bukan karena bulan ini, bukan karena hari ini, bukan karena ya suara ini, bukan karena melihat pemandangan itu, bukan. Tapi segala sesuatu yang terjadi adalah murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 23. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiada suatu pun bencana yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula bencana yang ada pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus meyakini bahwasannya ini semua merupakan ketetapan Allah. Dan luar biasanya ketika kita meyakini perkara ini, maka akan mendatangkan 2 manfaat. Orang yang beriman kepada ketetapan Allah itu akan mendatangkan 2 manfaat. Yang pertama, kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Orang yang beriman kepada takdir, mereka itu tidak akan merasa susah atas segala sesuatu yang terluput dari mereka. Dan mereka tidak akan terlalu bergembira, ya, atas segala sesuatu yang sudah menjadi pencapaian mereka atau yang mereka dapatkan. Jadi orang kalau beriman kepada takdir itu, kalau diuji nggak terlalu susah, kalau dapat nikmat nggak terlalu senang yang menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang pertama, agar kita senantiasa merasa optimis dalam kehidupan kita, yaitu memantapkan keimanan terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar seseorang senantiasa memiliki sifat optimis, tidak merasa sial, yaitu hendaknya dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang kita istilahkan dengan husnudzan, ya. Husnudzan itu ada 2, husnudzan kepada Allah, kemudian husnudzan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan orang-orang munafik, orang-orang musyrik, itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka tidak husnudzan kepada Allah, senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6 Allah mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw'. Allah mengazab orang-orang munafik baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Allah mengazab orang musyrik baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Kenapa? Mereka memiliki prasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus saw'. Justru keburukan itu akan kembali kepada diri mereka. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Allah akan murka kepada mereka, Allah laknat mereka, Allah ancam mereka dengan neraka jahanam, ya. Jadi kiat yang kedua supaya kita senantiasa optimis, senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga, agar kita senantiasa optimis di dalam menjalani kehidupan, yaitu senantiasa memanjatkan doa. Seberat apapun masalah yang menimpa kita, tidak boleh kita putus asa daripada rahmat Allah. Doa sama Allah. Karena Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hamba tersebut. Allah Jalla wa Ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, berdoa kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita berdoa, itu adalah Allah yang menjanjikan akan mengabulkan doa kita. Ya, jadi umat Islam ini luar biasanya apa? Rabb mereka satu. Rabb mereka yang menjanjikan, ya, yang memerintahkan berdoa, itu juga Rabb yang menjanjikan akan mengabulkan doa. Ya, ini susah kalau tidak bisa dilakukan bagi mereka yang memiliki dua Tuhan misalnya. Tuhan yang memerintahkan doa itu bukan Tuhan yang menjanjikan apa? Mengabulkan doa, itu repot. Tapi kalau Allah enggak, Allah itu Esa, Allah satu. Dia yang memerintahkan kita berdoa, Dia pula yang menjanjikan pasti akan mengabulkan doa kita, pasti. Di dalam surah Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Ya, meskipun jenis pengabulannya itu bisa berbeda-beda. Ya, bisa dikabulkan seperti yang kita minta. Bisa juga mengabulannya itu Allah palingkan kita daripada keburukan yang nominalnya itu sama dengan kebaikan yang kita minta. Ya, jangan kalau mau doa pengennya dikabulkan terus minta 1 juta langsung dapat 1 juta, enggak. Bisa jadi kita enggak dapat 1 juta, tapi kita terhindar daripada keburukan yang kalau kita terkena keburukan tersebut kita keluar uang 1 juta. Yang ketiga, bisa jadi bentuk pengabulan doa tersebut apa? Allah akan simpan sebagai pahala yang akan kita nikmati hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan salah satu di antara adab ketika berdoa itu jangan terburu-buru. Ya. Maksudnya gimana? Jangan terburu-buru minta doanya itu ingin segera dikabulkan. Jangan. Kalau seperti itu, maka kita akan meremehkan doa dan kita akan meninggalkan doa. Kata Rasulullah, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian pasti akan diijabah oleh Allah selagi kalian tidak terburu-buru. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah bentuk seseorang terburu-buru ketika dia berdoa? Yaitu dia mengatakan, da'autu, saya telah berdoa, falam yustajabli, aku kok nggak dikabulkan doa-doaku oleh Allah. Fayatrukut doa, kemudian dia tinggalkan doa. Ini orang yang terburu-buru ketika berdoa, ya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, ya, doa yang dipanjatkan di malam hari itu laksana anak panah yang dilesakkan, ya, yaitu menuju kepada sasarannya dan pasti dia akan sampai kepada sasaran tersebut, pasti. Nggak mungkin kemudian apa? Nggak sampai-sampai yang namanya anak panah yang dilepaskan, dilesakkan dari busurnya itu pasti akan meninggalkan busur itu untuk menuju kepada sasaran. Walil amadin qida'u, tapi butuh apa? Waktu.
Allah melihat keseriusan kita, Allah melihat ya kehancuran kita dalam tanda kutip, hati kita yang tidak merasa sombong, merasa butuh kepada Allah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian termasuk diantara agar tidak senantiasa merasa sial, ya, jauh daripada perasaan-perasaan seperti itu, tetap optimis, yaitu hendaknya kita meneguhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tawakalnya. Karena Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Sampai 3 kali Rasul mengatakan. Tatoyur itu syirik. Tatoyur itu apa, Bu? Syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar, ya. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Dan kebanyakan yang ada di Indonesia ini syirik kecil. Dia meyakini yang dia lihat itu pertanda saja atas kesialan yang Allah akan turunkan. Berarti syirik apa? Kecil. Kalau yakin gara-gara itu dapat sial, maka ini syiriknya syirik besar. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirik wa ma minna illa. Dan setiap kita pasti ada perasaan seperti itu, pasti. Ibu-ibu kalau pertama kali lihat kupu-kupu masuk rumah, apa perasaannya? Pasti apa? Yang ada di benaknya akan ada tamu, pasti. Meskipun yang sudah ngaji, astagfirullah, enggak boleh seperti itu, dilawan ya. Tapi pasti itu seperti itu. Misalnya kalau yang larangan lagi apa ya? Nggak boleh potong kuku. Kalau lihat anak kita potong kuku maghrib ya mungkin ya. Jangan potong kuku. Enak. Mau ngelarang tapi kan ini nggak salah. Kadang ada masih yang perasaan apa? Mau mengingkari itu. Lihat anak perempuannya nyapu nggak bersih, ya itu harus suruh bersih. Tapi jangan ngomong nanti suaminya berewokan. Jangan. Padahal yang berewokan sekarang yang keren-keren, betul nggak ya? Alhamdulillah gitu kan ya. Kalau misalnya tangan gatel, mau dapat duit. Dari mana ini? Bisa jadi mau keluar duit ya. Entah kena eksim, penyakit, harus disuntik, keluar duit. Bukan malah dapat duit. Pasti ada. Perasaan kita pasti kalau dengar suara tertentu, dulu ketika kecil pasti. Tapi kalau kita sudah ngaji yang berusaha untuk meninggalkan itu, kita akan lawan. Nggak, astagfirullah. Kayak gitu ya. Kata Rasulullah, pasti semua kita ada perasaan seperti itu. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah akan menghilangkan sifat itu dengan tawakal. Tawakal kepada Allah. Ya. Serahkan urusan kita kepada Allah, usaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau terhindar daripada sesuatu yang kita khawatirkan, itu adalah tawakal. Seperti kalau kita mau tidur, ya, kita matikan lampu-lampu, kita periksa apa? Kunci-kunci, kemudian kita periksa kompor, aman semua, tidak ada bau gas, kita tidur, kemudian kita berdoa. Itu tawakal. Mudahnya seperti itu, gampangnya. Kalau mau keluar rumah, kita siapkan helm yang naik motor, pakai jaket, ya, kemudian pakai sepatu untuk lebih safety lagi, bawa STNK, bawa SIM, jangan lupa bawa dompet, bawa duit juga, kalau mau makan cuma nggak ngerepotin orang. Tawakal itu. Kemudian apa? Berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu tawakal. Ya meskipun bawa duitnya cuma 10.000, kan gitu ya. Kan tawakal itu usaha meskipun usahanya itu kecil. Silahkan. Jadi kita perkuat sisi tawakal kita kepada Allah sehingga kita tidak akan pernah merasa sial dan terhindarkan daripada sifat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, agar terhindarkan daripada sifat merasa mendapatkan sial ya, yaitu menelusuri atau menelaah itu yang membaca ya, biografi atau jalan hidup, kisah hidup salaful ummah, orang-orang terdahulu. Menelaah biografi salaful ummah, orang-orang yang terdahulu yang memiliki optimis luar biasa ya. Ya, para nabi alaihi wassalatu wassalam seperti kisah yang saya sebutkan tadi, atau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya. Yang para sahabat ini optimisnya dengan janji Rasulullah sangat luar biasa. Ketika mereka dalam kondisi terkepung, Bu, di tahun 5 Hijriah, perang Ahzab. Perang apa itu? Ahzab itu sebutan lainnya perang Khandaq. Dalam kondisi kelaparan, Rasul itu mengikat ya perutnya itu dengan 2 batu untuk menahan lapar. Ketika Rasul memukulkan kampaknya, atau bahasanya linggisnya lah,
muncul percikan yang kemudian Rasul mengatakan, ya kita akan segera menaklukkan kerajaan Persia, subhanallah. Ya. Bayangin ya, kaum muslimin dalam kondisi terjepit menghadapi serangan pasukan gabungan. Al-Ahzab itu kan pasukan gabungan ya, orang musyrik, orang Yahudi, macam-macam kumpul semua untuk nyerang 10.000 orang. Dalam kondisi terjepit Rasul mengatakan seperti itu. Subhanallah. Para sahabat Rasulullah SAW optimis dengan janji Rasulullah. Adapun orang-orang munafik, ini orang munafik mengatakan, ini aneh-aneh aja. Mereka belum tentu selamat, yang ini sudah mau menaklukkan apa? Persia. Persia itu kalau ibaratnya sekarang itu negara adidaya, superpower sudah. Amerika lah ibaratnya seperti itu ya. Atau ya lebih hebat tentunya dari itu. Orang munafik mengatakan, ini kok bahas Persia, kita aja belum tentu selamat. Ya, adapun para sahabat optimis dan Allah berikan janjinya Rasulullah kepada para sahabat. Ya, meskipun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW baru dibebaskan ya kerajaan Persia. Kemudian yang terakhir, agar kita senantiasa memiliki sifat optimis, yaitu senantiasa berpikiran positif. Ya. Berpikiran positif. Insya Allah baik ya. Kalau kita dapat musibah, ujian, khair insya Allah. Tahur insya Allah. Semoga Allah bersihkan dosanya. Ya. Kalau dikasih musibah, doanya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Minta pahala. Optimis. Kita diuji sama Allah, barangkali Allah pengen kasih kita pahala. Barangkali Allah ingin gugurkan daripada kita dosa-dosa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah kiat-kiat agar seseorang tidak merasa sial dan senantiasa memiliki sifat optimis. Dan secara khusus kita ulangi pembahasan kita di awal, yaitu tidak ada yang namanya kesialan di bulan Safar. Ya, bulan Safar adalah sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada bulan yang lebih afdal dari bulan Safar, ada. Bulan yang lebih afdal dari Safar ada, yaitu bulan Ramadan, ya. Bulan-bulan haram, iya. Tapi apakah Safar bulan sial? Jawabannya apa? Tidak. Baik ya, mungkin sampai di sini. Ada pun yang mau ditanyakan, kami persilakan ibu-ibu untuk bertanya. Silakan. Ustadz tadi Ustadz sampaikan kan jangan berduka cita kalau kita dapat hal yang tidak kita sukai gitu ya Ustadz ya. Ya, dan jangan terlalu bergembira kalau kita mendapatkan sebuah kenikmatan gitu ya Ustadz ya. Kesenangan ya. Nah, bukankah ada entah hadis entah apa ya, kalau kita mendapatkan nikmat harus kita tampakkan gitu Ustadz. Ya, itu apa korelasinya Ustadz? Ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat berapa tadi? 23. Ini sisi positif orang yang beriman kepada takdir Allah. Kalau mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, tidak terlalu sedih. Tidak mengatakan andainya, seandainya, seendak. Selesai sudah. Dan kalau mendapatkan nikmat, tidak terlalu berbahagia, bergembira, sehingga menjadikan dia lupa kepada sang pemberi nikmat. Karena banyak orang yang begitu dapat nikmat sudah lupa untuk baca Quran. Begitu dapat nikmat karena sibuk ngitung duit sudah lupa ngitung zikir gitu ya. Kadang seperti itu. Jadi banyak orang yang berubah lantaran mendapatkan nikmat. Maka kalau yang seperti ini dilarang. Ya. Tidak boleh seseorang terlalu bergembira sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu bergembira sampai dia lupa kewajiban terhadap nikmat yang dia dapatkan, enggak boleh. Adapun berkaitan tentang ucapan Rasulullah SAW, kalau Allah berikan kepadamu nikmat, maka tunjukkanlah ya nikmat tersebut kepada sesama hamba Allah, atharnya, dampaknya, bekasnya, tunjukkan. Ini terkait dengan satu orang yang berpenampilan compang-camping lah di hadapan Rasulullah, ya. Kemudian asbabul wurudnya ya, kenapa hadis ini muncul? Orang ini berpenampilan yang enggak layak lah. Ditanya sama Rasulullah, apakah kamu punya harta? Dia mengatakan, saya punya onta, saya punya kambing, saya punya, disebutkan hartanya. Maka
Rasul mengatakan kalau kamu Allah berikan nikmat maka tampakkanlah. Maksudnya kamu jangan berpenampilan seperti ini juga, gitu loh ya. Berpenampilannya yang apa? Layak. Kamu diberikan harta sama Allah. Masa kamu berpenampilan seperti orang yang nggak mendapatkan apa? Rizki. Nah itu yang jadi korelasinya seperti apa? Ya tampakkan kenikmatan ini bukan berarti kemudian terlalu bergembira, mewah-mewah ya. Sehingga lupa kepada Allah, enggak. Dia tampakkan nikmat, senantiasa tawadhu ya. Hatinya qanaah meskipun dalam kondisi kaya dia memiliki sifat qanaah. Kemudian lebih sibuk untuk membantu sesama, itu yang diperintahkan. Yang dilarang yaitu terlalu bergembira yang itu menjadikan kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ada lagi? Ya, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah kita, maksudnya gini, kita ingin membesarkan Allah di depan orang, lalu kita menceritakan nikmat, itu dalam rangka ingin membesarkan nama Allah di depan orang itu. Karena orang kan nggak percaya gitu ya. Misalnya kita meruqyah, sembuh dengan ruqyah. Kita menceritakan nikmat kita dapat sembuh, kita ceritakan karena dalam rangka membesarkan Allah dan dalam rangka membuat orang itu percaya. Bolehkah gitu Ustaz? Baik. Apakah termasuk ria? Tapi kita tidak kita membebaskan diri dari ria gitu ya Ustaz. Kalaupun ada ria kita harus minta ampun lah gitu ya Ustaz. Tapi bolehkah seperti itu kita mengerjakan? Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang Allah uji dengan sakit kemudian dia berobat ya dengan ruqyah gitu ya. Kemudian Allah berikan kesembuhan. Dia pengen kasih testimoni lah seperti itu ya. Ceritakan saya sembuh, alhamdulillah ya gitu ya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Ya kalau niatnya itu tidak untuk menunjukkan saya suka kembali, saya suka baca Quran misalnya. Saya lebih percaya kepada yang ruqyah aja. Kalau itu herbal, obat-obat dokter itu medis itu enggak, saya enggak percaya. Ini kalau di dalam hatinya tidak ada perasaan seperti itu, maka insya Allah ini aman-aman saja. Karena dia juga ingin misalnya saudaranya mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang dia dapatkan, ketenangan hati sebagaimana yang dia peroleh ketika berobat dengan ayat-ayat Allah, ya, ketika berobat dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka silahkan dia ajarkan itu, silahkan dia sampaikan. Dan kalau kita mengatakan hati kita insya Allah nggak ria yang pertama, ya, maka itu insya Allah nggak ada masalah, ya. Tapi kalau ya di dalam hati kita ada perasaan sombong dan seterusnya, nah ini yang nggak boleh ya gitu ya. Dan ingat ya, sebagaimana kita mengetahui hati kita, kadang kita masih bingung loh kondisi hati kita gimana gitu loh, ya. Riya nggak ya? Kan kita masih bingung ya. Aduh, nggak apa nggak ya? Saya ini hatinya ikhlas nggak ya? Kadang kita masih mempertanyakan. Padahal yang punya hati siapa? Kita. Kadang manusia masih apa? Masih nggak paham atau masih, wah saya riya atau tidak? Maka lebih baik kalau orang yang seperti ini, yang belum merasa terlalu aman daripada fitnah riya atau apa, maka dia sembunyikan. Sebagaimana orang yang bersedekah secara terang-terangan itu kalau untuk memotivasi, kalau hatinya sudah memang tidak ada motivasi tujuan untuk dipuji sama sekali, sudah bisa dia tata hatinya, ini sudah dilakukan bertahun-tahun latihannya, silahkan dia motivasi seseorang dengan sedekahnya. Tapi kalau dia tidak bisa seperti itu, lebih aman dia bersedekah dengan sembunyi, karena itu lebih menjaga keikhlasan hati kita ya. Jadi kalaupun kita masih nggak tahu kondisi hati kita gimana, ingatlah Allah mengetahui. Ya, wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya. Apa yang kita sembunyikan. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Kalaulah kalian sembunyikan apa yang dalam hati kalian atau kalian tampakkan, Allah tahu. Ya. Jadi kalau kita masih merasa bingung, Allah nggak akan pernah bingung. Ya. Allah nggak akan pernah bingung untuk menghukumi kita ikhlas atau enggak, kita riya atau enggak, Allah nggak akan pernah bingung. Allah pasti akurat perhitungannya. Ya. Tapi kalau kita merasa, wah khawatirnya kalau saya buka nanti saya ya bisa saja merasa pamer dan seterusnya, riya, maka lebih baik ditutup. Dan itu butuh apa ya? Butuh latihan ya Bu ya, untuk menceritakan itu tanpa merasa riya. Ya. Seperti itu. Ya. Satu lagi Ustaz. Nikmat ya. Masih ada Ustaz? Ya, silakan terus. Sama dengan nikmat ya, nikmat berupa harta yang kita miliki. Boleh nggak kita tunjukkan alhamdulillah Allah kasih ini. Alhamdulillah Allah kemarin
berikan saya rezeki ini. Boleh nggak seperti itu? Jawabannya diperbolehkan. Yang pertama supaya kita menunjukkan sisi syukur kita kepada Allah. Dan yang kedua syaratnya apa? Hati kita itu tidak ada unsur ya ujub. Ujub. Kalau dia kembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Kalau ujub, dia merasa ini dia punya ini karena layak dapat ini karena pencapaian dia. Wah, apalagi kalau dia ngomong ya usaha atau hasil tidak akan mengkhianati apa? Usaha. Wah, ini orang yang apa? Ujub di dalam hatinya. Dan kalau dia mengatakan alhamdulillah ya Allah kasih aku semua padahal niatnya ujub, Allah tahu. Ya, kita mungkin enggak bisa menentukan kita ujub atau enggak. Tapi Allah pastikan akurat sekali mengetahui bagaimana kondisi hati kita. Ini bisa kita pakai untuk menyampaikan alhamdulillah saya kok bisa tenang ya ya kok Masya Allah ya, apa amalannya? Kita pengen cerita nih, supaya dia juga merasakan yang kita rasakan. Alhamdulillah saya nggak pernah tidur kecuali saya menyelesaikan bacaan Al-Quran saya target 1 hari 3 juz. Masya Allah ya, kalau dia bisa merasa aman silahkan ceritakan. Kalau dia nggak merasa aman lebih baik dia tutupi dulu. Adapun nikmat dunia juga seperti itu. Kalau dia bisa aman merasa daripada ujub silahkan dia ceritakan ya seperti itu. Lanjut ya. Lagi? Jazakallah khairan. Ini jauh dari yang tadi, tapi di kisah Nabi Ayub tadi, Ustaz, ketika dia sakit itu kan bertahun-tahun, Ustaz. Bagaimana tugas kenabiannya dia melaksanakan? Sementara orang jijik duduk dekat dia, gitu. Sementara? Jijik, merasa jijik. Nabi Ayub ya, kan jadi jijik duduk. Bagaimana tugas kenabiannya? Jadi tanda tanya saya tadi. Jazakallah khairan. Jadi, ya. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tugasnya para nabi dan rasul itu cuma satu. Apa itu tugasnya? Mentauhidkan Allah dan mendakwahkan kalimat tauhid, ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus wahai Muhammad rasul-rasul sebelummu, ya, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah sesembahan selain Allah, maka ya beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi Yakub ketika dalam kondisi ya bisa untuk berdakwah, dalam kondisi ya sehat dan seterusnya, beliau berdakwah. Dan ketika manusia menjauhi dia, ketika dia diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya dia sedang melaksanakan ibadah, ibadahnya berupa apa? Berupa sabar, dan itu juga ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ya wahyukan kepada Nabi Ayub untuk bersabar. Ya, jadi sabar ini juga merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Ayub. Adapun ketika diuji sakit bagaimana dakwahnya, ya sabarnya itu yang selama ini yang bisa beliau praktekkan ketika itu sabar, ya udah sabar. Setelah dia sembuh, maka beliau melanjutkan dakwahnya lagi, ya itu yang bisa beliau lakukan seperti itu, ya. Kalau enggak dakwah, sabar, kemudian berbakti kepada atau berbuat baik kepada pasangan, itu para anbiya alaihi wassalatu wassalam memang diperintahkan seperti itu. Wallahu a'lam, ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita begini, Ustaz? Misalkan ada orang lain mendapatkan kesenangan gitu, terus kita menginginkan kesenangan yang sama gitu. Apakah itu dibolehkan? Apakah itu termasuk iri atau tidak gitu, Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Jadi hasad itu ada macam-macamnya. Ada hasad yang paling parah. Hasad itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hasad mengharapkan nikmat itu hilang daripada orang lain. Entah nikmat itu berpindah kepada dirinya atau tidak, yang penting nikmat itu Allah hilangkan daripada orang itu. Ini hasad yang paling parah. Hasad yang kedua, yang haram juga, yaitu mengharapkan nikmat hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Kalau menurut ibu, loh kok kenapa lebih parah yang pertama gitu ya? Kenapa kok yang kedua kok dikatakan lebih mending? Padahal kan dia menginginkan agar nikmat itu berpindah kepada dirinya. Karena biasanya orang yang hasad dengan jenis yang pertama ini, dia akan menghalalkan segala cara. Dia nggak peduli mau dapat mau nggak dapat, dia akan labrak. Tapi yang kedua bisa jadi hasadnya itu agak elegan, karena ada tujuannya sama gitu ya. Misalnya ada satu posisi di perusahaan, 2 orang ini berusaha untuk mencapainya, hasad itu pasti ada. Tapi dia akan, ya kalau hasad ya nggak elegan lah, nggak terlalu membabi buta lah gitu ya. Karena dia khawatir kalau dia melakukan kejahatan sama ini, ya dia nggak akan dapat posisinya itu. Tapi kalau hasad yang pertama, intinya pokoknya dia nggak dapat nikmat, aku dapat nggak masalah. Yang penting dia, Allah cabut nikmatnya. Seperti hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Ya, iblis itu hasad kepada Nabi Adam, pengen Nabi Adam agar dikeluarkan dari surga.
Apakah ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, iblis yang gantikan posisinya? Jawabannya apa? Enggak. Iblis nggak gantikan posisinya Nabi Adam, tapi yang penting keluar, ini itu. Maka dia ya halalkan segala cara, ya dia membabi buta untuk melancarkan hasadnya. Ini hasad yang paling parah. Kemudian yang tadi yang kedua, kemudian yang ketiga, yaitu kita berharap nikmat sebagaimana dimiliki oleh orang lain, dan kita tidak berharap agar Allah cabut nikmat tersebut dari orang tersebut. Maka ini diperbolehkan atau yang diistilahkan para ulama dengan ghibthah. Ya, ini hasad yang mahmud, hasad yang diperbolehkan, hasad yang baik. Ya, misalnya kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, ya Allah, saya pengen nikmat seperti itu dan berikanlah keberkahan kepada saudaraku itu atas nikmat yang kau berikan kepadanya. Itu seperti itu boleh, ya. Jadi diperbolehkan, ya, untuk hasad, ya, seperti itu. Kata Rasulullah, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dua perkara. Kepada seorang laki-laki yang Allah berikan Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran di malam dan di siang hari, kemudian seorang laki-laki yang Allah berikan harta dan dia gunakan hartanya untuk jalan kebenaran, ya, maka ini yang boleh kemudian kita hasad. Hasadnya itu apa tadi? Ghibthah. Kita pengen seperti yang punya Quran tadi, sebagaimana kita pengen seperti yang punya harta, yang dia gunakan hartanya untuk fi sabilillah, seperti itu, ya. Jadi itu hasad yang diperbolehkan, yang diistilahkan dengan ghibthah. Bagus saja, nggak ada masalah. Memotivasi kita, apalagi kalau pada perkara akhirat, ya. Oh, masya Allah, saya punya teman itu bisa puasa Senin Kamis, ya, saya juga pengen seperti itu. Ya Allah, doa kita boleh saja. Tapi kalau doanya, ya Allah, semoga teman saya nggak bisa puasa, saya aja yang puasa, ini nggak boleh. Itu hasad yang jenis kedua, sudah itu, ya, seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup, jazakumullahu khairan wa jazakunallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Jalla wa ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377, atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah, dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.